Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-91. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan Gohan dan juga Goten yang pergi ke sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah sebuah sarang burung raksasa yang terlihat ada sebuah telur yang baru menetas, yang mana mereka sedang mencari seekor anak dari burung raksasa itu yang bernama Chibi. Karena mereka tidak menemukan Chibi di tempat itu, akhirnya mereka pun segera pergi untuk mencari keberadaan Chibi saat ini. Karena sekarang Chibi masih kecil, dan kalau Chibi sampai berkeliaran maka dia akan dalam bahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan dibawa ke rumah Cici. Terlihat Gohan dan juga Goten mereka pun masih kepikiran karena mereka masih belum menemukan Chibi dimanapun. Tiba-tiba TV menyiarkan sebuah siaran sirkus, yang mana si pemimpin dari sirkus itu yang bernama Musuka, dia menemukan seekor monster dari pegunungan dan digunakan sebagai alat di sirkus itu. Goten yang melihat itu menjadi sangat khawatir kepada Chibi karena dia diperlakukan tidak layak di tempat itu. Akhirnya Gohan pun memutuskan untuk keesokan harinya dia akan menyelamatkan Chibi dari si pemimpin sirkus itu yang bernama Musuka. Keesokan harinya Gohan segera menemui Musuka dan memintanya untuk membebaskan Chibi. Namun Musuka sama sekali tidak mau menuruti perintah Gohan karena Chibi ini adalah alat penghasil uang baginya. Setelah itu Musuka pun segera mengusir Gohan dari tempat sirkus karena telah mengganggu dirinya. Karena Musuka tidak mau membebaskan Chibi secara baik-baik, akhirnya Gohan pun berniat untuk berubah menjadi Great Saiyaman dan diam-diam mengambil Chibi dan akan membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, setelah sirkus itu selesai, Gohan pun segera menghampiri Chibi dengan menggunakan kostum Great Saiyaman. Dengan mudah Gohan mampu membebaskan Chibi dengan kekuatannya. Namun di saat Gohan akan melarikan diri dari tempat itu, dia pun diketahuan oleh anak buah dari Musuka. Namun Gohan berhasil mengatasinya. Setelah mengatasi anak buah dari Musuka, Gohan pun berniat untuk segera meninggalkan tempat itu dan membawa Chibi kembali ke tempatnya. Setelah itu anak buah dari Musuka segera menghampiri Musuka dan segera berkata kepadanya kalau Chibi telah diambil oleh seseorang berkostum aneh. Di sisi lain, Gohan yang sedang membawa Chibi untuk kembali ke tempatnya, dia pun dikejar oleh beberapa polisi karena dia dianggap telah mencuri Chibi, dan ternyata yang telah melaporkan Gohan kepada para polisi adalah Musuka. Gohan pun mencoba berlari untuk menghindari kejaran dari para polisi. Di tengah perjalanan tiba-tiba Videl mencegat Gohan yang memakai kostum Great Saiyaman karena dia telah mengira kalau Gohan telah mencuri Chibi. Namun Gohan berusaha menjelaskan sebenarnya kepada Videl, namun Videl sama sekali tidak mempercayainya. Tiba-tiba polisi pun telah datang ke tempat itu dan alhasil Gohan pun telah terkepung oleh Videl dan juga oleh para polisi. Akhirnya mau tidak mau sekarang Gohan harus menghadapi Videl. Kali ini Gohan sama sekali tidak mau bertarung melawan Videl, dan Gohan pun hanya menghindari semua serangan yang Videl berikan dan sama sekali tidak membalas serangan dari Videl. Melihat ada kesempatan untuk mengambil Chibi kembali, Musuka segera menghampiri Chibi dan berniat untuk membawanya kembali ke tempat sirkus. Namun terlihat kalau Chibi merasa terancam dan dia pun segera menangis dengan sangat keras sampai-sampai membuat pertarungan antara Gohan dan juga Videl terhenti. Bersamaan dengan itu, burung-burung raksasa pun datang ke kota, yang mana mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua dari Chibi karena barusan telah mendengar tangisan dari Chibi. Polisi pun berusaha untuk menembaki burung-burung raksasa itu, namun sia-sia karena tubuh dari burung raksasa itu sangatlah tebal. Gohan pun meminta kepada mereka semua untuk jangan menembaki burung-burung itu karena mereka hanya menginginkan Chibi kembali.
Gohan pun meminta kepada Videl untuk membantunya mengembalikan Chibi ke orang tuanya, sementara dirinya akan mencoba menenangkan orang tua mereka. Setelah itu mereka berdua segera menjalankan tugas mereka masing-masing. Singkat cerita, Gohan dan juga Videl berhasil membawa Chibi kepada orang tuanya yang bernama Toto. Namun tiba-tiba Musuka datang ke tempat itu sambil menodongkan senjatanya ke arah mereka dan meminta kepada mereka untuk melepaskan Chibi sebagai mesin pencetak uangnya. Namun Gohan meminta kepada Musuka untuk menghentikan itu. Tiba-tiba Videl melemparkan sebuah burger ke arah Musuka agar melepaskan senjata apinya. Namun tak sengaja Musuka menembakkan senjata apinya yang membuat suara bising di tempat itu sampai-sampai membuat Toto menjadi mengamuk dan berniat menyerang Videl. Beruntungnya Gohan berhasil mengatasinya dan memberikan sebuah pukulan kepada Toto yang membuatnya langsung pingsan. Setelah menyelesaikan semuanya, Gohan pun akan menyerahkan sisanya kepada Videl, sementara dirinya akan pergi membawa Toto dan juga yang lainnya pergi ke habitatnya. Keesokan harinya di sekolah, Videl pun segera membongkar identitas dari Great Saiyaman ke hadapan Gohan, yang mana Great Saiyaman adalah Gohan. Gohan pun menjadi terkejut karena identitasnya telah terbongkar. Videl pun segera menjelaskan kalau pada saat kemarin di saat Gohan menyelamatkan dirinya, Gohan tak sengaja menyebutkan namanya yang membuat dirinya tahu kalau Great Saiyaman adalah Gohan. Tiba-tiba Videl pun segera mengajak Gohan untuk ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai yang akan diadakan bulan depan untuk menentukan seni bela diri yang terkuat, yang mana juara Tenkaichi Budokai itu diadakan oleh ayahnya. Di sini Videl pun mengancam Gohan kalau Gohan tidak mau ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai itu, maka dirinya akan mengungkapkan identitas Gohan kalau Gohan adalah Great Saiyaman. Karena tidak ada pilihan lain untuk menyembunyikan identitasnya, maka Gohan pun menuruti permintaan dari Videl. Sebelum pergi ke kelasnya, Videl pun meminta kepada Gohan untuk mengajarinya terbang sebelum turnamen Tenkaichi diadakan. Keesokan harinya, Gohan pun segera menghampiri Bulma dan meminta saran kepada Bulma cara untuk menutupi identitasnya karena turnamen Tenkaichi Budokai akan segera dimulai, yang mana aturan dari turnamen Tenkaichi Budokai tidak boleh memakai helm. Akhirnya Bulma pun menemukan sebuah ide untuk menyembunyikan identitas dari Gohan, yaitu Gohan memakai sebuah penutup kepala dan juga kacamata hitam. Terlihat kalau Gohan pun sangat menyukai penutup identitas darinya yang baru. Tak lama setelah itu, Vegeta datang ke tempat itu dan mengatakan kalau dirinya juga akan ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai karena dirinya ingin bertarung melawan Gohan yang sebelumnya telah melampaui kekuatannya. Namun sekarang kemungkinan telah berbeda jauh karena dari dulu Vegeta telah berlatih dengan sangat keras, sementara Gohan terjebak dalam dunia yang damai. Mendengar kata-kata dari ayahnya membuat Trunks pun menjadi bersemangat dan dia juga berniat untuk ikut dalam turnamen kekuatan itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari Goku yang berada di akhirat dengan mengatakan kalau dirinya juga akan ikut dalam turnamen kekuatan itu. Walaupun dirinya telah mati, dirinya tetap bisa kembali ke dunia dengan bantuan dari nenek peramal yang mana di saat turnamen Tenkaichi Budokai itu diadakan, dirinya akan dibawa ke bumi oleh si nenek peramal. Mendengar kata-kata dari Goku membuat Gohan dan juga yang lainnya menjadi senang karena akhirnya Goku bisa kembali ke bumi dan mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai dan bisa reunian lagi. Setelah mendapatkan kabar yang membahagiakan itu, Gohan berniat untuk segera kembali dan memberitahu semua orang kalau Goku akan segera kembali ke bumi untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Sebelum kembali ke rumahnya, Gohan segera pergi ke rumah dari kakek Muten Roshi dan segera memberitahu Krillin dan juga Android 18 yang telah menjadi istrinya kalau turnamen Tenkaichi Budokai akan segera diadakan dan ada hadiah besar di dalam turnamen Tenkaichi Budokai itu. Setelah mendengar hadiah turnamen Tenkaichi Budokai yang sangat besar itu, akhirnya
Krillin dan juga Android 18 berniat untuk ikut dalam turnamen kekuatan itu untuk mendapatkan hadiah tersebut. Akhirnya Gohan pun segera meninggalkan tempat itu setelah memberitahu mereka tentang informasi dari turnamen Tenkaichi Budokai. Selanjutnya Gohan segera pergi ke Istana Langit dan segera memberitahu Piccolo dan juga yang lainnya kalau turnamen Tenkaichi Budokai akan segera diadakan. Terlihat kalau Piccolo akan mengikuti turnamen kekuatan itu terkecuali dengan Dende karena dia bukanlah tipe petarung. Akhirnya Gohan pun segera meninggalkan Istana Langit setelah memberitahu informasi tentang turnamen Tenkaichi Budokai kepada mereka. Singkat cerita, setelah Gohan sampai ke rumahnya, dia pun segera memberitahu ibunya kalau Goku akan segera kembali ke bumi untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Terlihat kalau Cici sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan suaminya yang sudah lama tak kembali ke bumi. Gohan pun juga memberitahu kalau hadiah dari turnamen kekuatan itu sangatlah besar, sampai-sampai membuat Cici sangat senang kan akan segera membuat Goten dan juga Gohan untuk ikut dalam turnamen kekuatan itu agar bisa memenangkan hadiah yang besar tersebut. Keesokan harinya Gohan dan juga Goten pergi ke sebuah tempat untuk segera melakukan latihan sebelum turnamen Tenkaichi Budokai dilaksanakan. Namun sebelum itu Gohan akan segera berubah menjadi Super Saiyan terlebih dahulu dan menunjukkannya kepada Goten. Singkat cerita, siang hari pun tiba di mana kita akan diperlihatkan Gohan dan juga Goten yang sedang melakukan latihan dengan cara lomba lari sejauh mungkin. Setelah melakukan latihan balap lari dengan Goten, sekarang Gohan berniat untuk segera melakukan latihan secara fisik dan juga konsentrasinya. Namun di setiap dia ingin melakukan latihan itu, tiba-tiba Goten selalu menghampirinya yang membuat pikirannya tak bisa fokus untuk melakukan latihan. Agar membuat Goten tidak mengganggu dirinya saat latihan, akhirnya Gohan mengajak Goten untuk berlatih bersamanya dengan cara Goten melemparkan sebuah batu ke arah dirinya sementara dirinya akan menghindari batu-batu yang dilemparkan oleh Goten. Goten pun segera membuat percobaan untuk melemparkan batu pertama dan terlihat kalau batu yang dilemparkan oleh Goten sangatlah cepat sampai-sampai membuat bukit yang berada di belakang Gohan sampai tembus. Kali ini Goten berniat untuk melemparkan batu lebih banyak lagi, namun Gohan meminta kepada Goten untuk tunggu sebentar, yang mana Gohan membuat jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya agar batu yang dilemparkan oleh Goten tidak terlalu cepat. Setelah itu Goten pun segera memulai lemparannya ke arah Gohan, sementara Gohan segera menghindari batu-batuan yang dilemparkan oleh Goten. Di tengah latihan, Gohan meminta kepada Goten untuk melemparkan batu itu lebih cepat daripada sebelumnya. Goten pun menghentikan lemparan batunya dan berkata kepada kakaknya apakah dirinya harus berubah menjadi Super Saiyan. Kakaknya yang mendengar kata-kata dari Gohan menjadi tertawa dan berkata kepada Gohan kalau berubah menjadi Super Saiyan itu membutuhkan latihan yang sangat keras. Namun tiba-tiba Goten membuat sebuah perubahan yang sangat membuat Gohan terkejut, yang mana Goten mampu berubah menjadi Super Saiyan dengan sangat mudah. Goten, sejak kapan kau bisa berubah menjadi Super Saiyan? Tanya Gohan. Goten menjawab kalau dirinya tidak tahu kapan dia bisa menjadi Super Saiyan. Namun Goten menceritakan kalau dirinya pertama kali berubah menjadi Super Saiyan saat dirinya berlatih bersama ibunya. Karena sekarang Goten sudah bisa berubah menjadi Super Saiyan, alhasil Gohan pun mengajak Goten untuk berlatih lebih serius, yang mana mereka akan segera melakukan latihan sparring atau tanding. Tak lama setelah itu Gohan dan juga Goten segera memasang kuda-kuda di antara mereka dan segera memulai latihan sparring mereka dengan cara jual beli pukulan yang cukup sengit.
Di tengah pertarungan, Gohan pun langsung terbang dan berniat untuk melakukan pertarungan dengan Goten di udara. Namun terlihat Goten tidak mensusul Gohan karena Goten tidak bisa terbang. Gohan pun menjadi kebingungan karena Goten bisa berubah menjadi Super Saiyan, namun dirinya tidak bisa terbang. Gohan meminta kepada Goten untuk tenang saja karena dirinya pasti akan mengajari Goten cara terbang. Goten pun menjadi sangat senang karena dirinya akan bisa diajari terbang oleh kakaknya. Tak lama setelah itu, dari kejauhan kita akan diperlihatkan sebuah pesawat yang melintas di hadapan Gohan dan juga Goten. Gohan pun berpikir kalau itu adalah Videl yang meminta kepadanya untuk mengajari terbang. Setelah itu, Gohan segera menghampiri Goten dan mengajak Gohan untuk kembali ke rumah karena dia akan memperkenalkan teman baru kepada Goten, yang mana teman itu satu sekolah dengannya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Videl yang telah sampai ke rumah Cici. Terlihat kalau mereka berdua saling berdebat tentang masalah Videl yang menghampiri Gohan. Cici berpikir kalau Videl berniat mengajak Gohan berkencan. Singkat cerita, Gohan dan juga Goten telah sampai ke rumah mereka. Gohan segera menghampiri Videl dan mengatakan kalau dirinya pasti akan mengajari Videl terbang. Videl meminta kepada Gohan untuk segera mengajarinya terbang. Tiba-tiba Cici mengatakan kepada Videl untuk jangan terus merayu Gohan karena Gohan pasti tidak mau dengan Videl. Setelah itu Cici dan juga Videl saling berdebat tentang masalah Gohan. Setelah itu Gohan segera mengajari Goten dan juga Videl cara untuk terbang, yang mana sebelum mereka terbang mereka harus mengontrol ki mereka. Namun terlihat kalau Videl sama sekali tidak paham apa yang dikatakan oleh Gohan, yaitu tentang ki. Gohan pun cukup kebingungan untuk menjelaskan apa itu ki kepada Videl karena itu sulit untuk dijelaskan. Setelah itu Goten pun segera memperlihatkan apa itu ki kepada Videl, yang mana dia menembakkan energi ki-nya ke arah bebatuan yang ada di tempat itu dan langsung membuat batuan itu hancur seketika. Videl benar-benar dibuat terkejut karena seorang bocah bisa menghancurkan sebuah batu dengan sangat mudah. Selanjutnya Gohan pun segera mengajari Videl cara mengeluarkan energi ki sama seperti Gohan, yaitu dengan cara mereka harus tenang dan mengonsentrasikan pikiran mereka kepada energi yang mereka keluarkan. Setelah itu terlihat kalau Gohan berhasil membuat sebuah energi ki yang membuat Videl menjadi takjub. Selanjutnya Gohan meminta kepada Videl untuk melakukan apa yang sebelumnya Gohan lakukan. Videl segera berusaha dengan sangat keras untuk mengeluarkan energi ki sama seperti Gohan. Namun pada percobaan pertama kali ini Videl merasa kesulitan karena sulit sekali mengeluarkan energi ki. Namun Videl tidak akan menyerah begitu saja. Videl pun tetap berusaha untuk berkali-kali agar bisa mengeluarkan energi ki sama seperti Gohan. Dan akhirnya Videl berhasil mengeluarkan energi ki yang membuatnya menjadi sangat senang. Hei Gohan, apakah aku bisa terbang sekarang? Tanya Videl kepada Gohan. Ya belumlah, kamu harus bisa mengontrol energi ki-mu dulu baru kamu bisa terbang, jawab Gohan. Sementara itu di akhirat kita akan diperlihatkan Goku yang sedang berlatih menggunakan sebuah pemberat dan sedang diawasi oleh Raja Kayu Utara. Tak lama setelah itu Raja Kayu Selatan datang ke tempat itu dan melihat kalau Goku sedang melakukan latihan bersama dengan Raja Kayu Utara. Raja Kayu Selatan bertanya kepada Raja Kayu Utara, kenapa Goku harus berlatih lagi? Bukankah turnamen akhirat telah berakhir? Raja Kayu Utara pun segera mengatakan kalau di galaksinya, yaitu di galaksi utara, di sebuah planet yang bernama Bumi, akan segera diadakan sebuah turnamen Tenkaichi Budokai, yang mana Goku akan mengikuti turnamen kekuatan itu. Dan sekarang Goku sedang menjalani sebuah latihan, yang mana latihannya di setiap pemberatnya berisi pemberat seberat 2 ton. Hal itu membuat Raja Kayu Selatan menjadi cukup terkejut karena Goku mampu berlatih dengan pemberat yang seberat 2 ton. Namun Raja Kayu Selatan segera mengatakan kepada Raja Kayu Utara kalau dirinya memiliki seorang petarung yang memiliki kekuatan yang cukup kuat dan dia adalah petarung terkuat di alam semesta selatan.
Setelah itu Raja Kayu Utara pun segera mengatakan kepada Raja Kayu Selatan kalau petarung di bumi juga cukup hebat dan tidak kalah dengan Goku. Namun terlihat kalau Raja Kayu Selatan cukup meremehkan para petarung yang ada di bumi sekarang. Raja Kayu Utara pun meminta kepada Goku untuk menaikkan pemberat latihannya sebanyak 10 ton dan meminta Goku berubah menjadi Super Saiyan agar bisa mengatasinya. Setelah itu Goku segera berubah menjadi Super Saiyan dan ditambahkan pemberat di tubuh Goku sebanyak 10 ton. Namun Goku bisa mengatasinya dengan perubahan Super Saiyan-nya. Raja Kayu Selatan pun dibuat sangat terkejut dengan melihat Goku bisa mengangkat pemberat yang memiliki berat seberat 10 ton. Setelah itu Raja Kayu Selatan beserta Popeye pun segera meninggalkan Raja Kayu Utara dan juga Goku dan berniat untuk membatalkan ikut dalam turnamen kekuatan yang akan diadakan di bumi. Shin berpindah ke tempat Gohan dan juga yang lainnya. Terlihat kalau Gohan sedang mengajari Goten dan juga Videl cara untuk terbang. Terlihat kalau mereka berdua sangat kesulitan untuk terbang. Gohan pun meminta kepada Goten untuk berkonsentrasi dan memusatkan energi Ki-nya, dan akhirnya Goten pun bisa terbang atas usaha yang telah ia lakukan, dan hal itu membuat Videl menjadi sangat iri karena dirinya bisa kalah dengan seorang anak kecil. Setelah berhasil membuat Goten terbang, selanjutnya Gohan segera mengajari Videl untuk terbang. Videl pun juga tidak mau kalah dengan seorang anak kecil dan berusaha dengan sangat keras, dan akhirnya Videl pun mampu mengambang di udara. Gohan pun memuji kemampuan dari Videl yang mampu menguasai jurus terbang hanya dalam waktu sehari. Namun tiba-tiba Goten terbang di hadapan Videl dan juga Gohan yang membuat Videl menjadi sangat iri dan ingin berlatih lagi agar bisa lancar seperti Goten. Videl pun mengatakan kalau besok dia akan kembali lagi ke sini untuk melakukan latihan bersama Gohan agar bisa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Singkat cerita, setelah seharian berlatih bersama Gohan dan juga Goten, Videl pun segera menggunakan pesawatnya untuk kembali ke rumahnya dan beristirahat. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Trunks dan juga Vegeta yang sedang berlatih di dalam ruangan gravitasi dengan menggunakan gravitasi 150 kali lipat daripada yang ada di bumi. Trunks pun merasa kesulitan di dalam ruangan gravitasi itu dan dia pun memutuskan untuk berubah menjadi Super Saiyan. Vegeta benar-benar dibuat menjadi sangat terkejut karena Trunks bisa menjadi Super Saiyan dengan sangat mudah. Vegeta pun merasa tak habis pikir bagaimana anaknya bisa berubah menjadi Super Saiyan dengan sangat mudah, sementara dirinya dan juga Gohan memerlukan latihan yang cukup lama agar bisa berubah menjadi Super Saiyan, sementara anak-anak zaman sekarang mereka bisa berubah menjadi Super Saiyan dengan sangat mudah. Vegeta bertanya kepada Trunks bagaimana dengan Goten, yaitu adik dari Son Gohan, apakah dia bisa berubah menjadi Super Saiyan. Trunks pun menjawab kalau Goten juga bisa berubah menjadi Super Saiyan sama seperti dirinya. Vegeta pun segera menantang Trunks untuk bertarung melawan dirinya. Jika Trunks bisa memukul sekali di wajahnya, maka Trunks akan dibawa ke taman hiburan. Hal itu membuat Trunks menjadi bersemangat dan berniat untuk segera melakukan latihan sparring bersama ayahnya. Setelah itu Trunks pun segera meluncur kepada ayahnya dan segera memberikan beberapa pukulan yang sangat cepat kepada ayahnya, sampai-sampai membuat ayahnya kewalahan menghadapi kecepatan Trunks, dan berhasil Trunks pun memberikan sebuah pukulan kepada wajah ayahnya. Vegeta dibuat merasa cukup emosi oleh Trunks dan segera memberikan sebuah pukulan kepada Trunks. Hal itu membuat Trunks menjadi terlempar. Wajah Trunks pun menjadi sangat merah akibat telah menerima pukulan terak dari Vegeta dan membuat Trunks menjadi hampir menangis. Namun tiba-tiba Vegeta mengatakan kepada Trunks kalau dirinya akan segera membawa Trunks ke taman hiburan kalau Trunks tidak menangis. Hal itu membuat Trunks menjadi bahagia. Tiba-tiba
Vegeta pun bertanya kepada Trunks siapakah yang lebih kuat antara Goten dan juga Trunks. Trunks pun mengatakan kalau kekuatannya sedikit lebih unggul daripada Goten karena dirinya lebih tua daripada Goten dan Goten tidak bisa terbang. Hal itu membuat Vegeta menjadi merasa tersaingi oleh anak kedua dari Goku karena dia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan Gohan dan juga Goten yang sedang berlari. Mereka berniat untuk berlatih di tempat lain sebelum Videl datang ke tempat ini dan mengganggu mereka berlatih. Namun tiba-tiba Videl sudah datang di tempat itu yang membuat mereka menjadi terkejut dan segera menghampiri pesawat Videl. Namun mereka dibuat menjadi sangat linglung kepada Videl karena penampilan dari Videl telah berbeda daripada sebelumnya karena Videl yang sekarang telah mencukur rambutnya menjadi pendek. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 91 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 91? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.